Halo teman-teman YouTube semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Rifki, NPM 17141329 dari jurusan Agribisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video yang berjudul strategi dan langkah yang perlu untuk dilakukan agar perekonomian dapat bangkit kembali pasca pandemi COVID-19. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis pengambilan keputusan yang diampu oleh Ibu Dr. Maya Riantini, STMSI. Baiklah, video ini akan saya mulai dengan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah rangkaian virus yang menyerang saluran pernafasan manusia. COVID-19 ini muncul dengan memberikan gejala seperti batuk, bersin, demam, dan pada kasus tertentu dapat menimbulkan sesak nafas. Namun pada beberapa orang bahkan tidak menghasilkan gejala sama sekali. Virus corona ini sangat berbahaya karena mudah sekali untuk menular. Penularan virus corona ini diantaranya dapat ditularkan melalui ludah seseorang yang berbicara terlalu dekat dengan orang lain, kemudian menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang benda-benda yang terkontaminasi virus corona. Dan yang ketiga, kontak fisik secara langsung dengan pasien COVID-19. Adapun virus corona ini dapat dideteksi dengan beberapa cara, seperti yang pertama dapat dilakukan dengan swab test, yaitu dengan mengambil sampel ludah seseorang dari tenggorokannya untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami COVID-19 atau tidak. Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan rapid test. Rapid test itu dengan cara mengambil sampel darah dari seseorang. Membahas tentang dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, sebenarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan ini hampir mempengaruhi semua sektor perekonomian di Indonesia. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak yang ditinjau dari beberapa sektor. Yang pertama dari sektor perindustrian. Sektor perindustrian ini mengalami perlambatan produksi. Mengapa terjadi demikian? Karena bahan baku yang dibutuhkan atau input yang dibutuhkan oleh perusahaan industri ini tidak semua komponen barangnya berasal dari dalam negeri. Dan namun sebagian dari komponen itu harus diimpor dari luar negeri. Di mana saat ini pandemi COVID-19 ini kegiatan di pelabuhan itu sangat-sangat dibatasi guna agar tidak terjadi penularan COVID-19. Maka dari itu, dengan output impor tadi yang terhambat, maka kegiatan produksi tentu saja tidak akan optimal hanya dengan mengandalkan bahan baku yang tersedia dari dalam negeri, sehingga output perusahaan industri mengalami penurunan yang sangat drastis. Selanjutnya, dampak ekonomi yang paling terpukul terjadi pada sektor pariwisata. Mengapa pariwisata mengalami kemunduran? Pariwisata mengalami kemunduran karena jumlah kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, baik lokal maupun mancanegara, sulit bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata favoritnya. Mengapa? Karena banyak saluran transportasi yang dibatasi, bahkan tidak beroperasi sama sekali. Seperti misalnya di bandara itu harus mempunyai keterangan sehat, harus tidak boleh sedang demam dan sebagainya, sehingga sangat sulit bagi wisatawan untuk melakukan traveling ke destinasi-destinasi wisata favoritnya. Kemudian yang ketiga, sektor informal juga terdampak dari
COVID-19 ini, seperti misalnya pedagang kecil, pedagang asongan itu berdampak karena masyarakat kegiatan ekonominya, daya belinya turun, sehingga sulit untuk menjual barang-barang yang seperti biasanya dilakukan pada saat sebelum pandemi. Ataskan dampak yang ditimbulkan secara ekonomi akibat dari COVID-19, yang selanjutnya saya akan memberikan beberapa langkah yang sekiranya dapat diambil oleh pemangku kebijakan agar setelah pandemi ini selesai nantinya perekonomian itu bisa berjalan seperti semula lagi. Baiklah, yang pertama saya akan mengusulkan agar diberikannya subsidi terhadap listrik dan BBM. Mengapa demikian? Karena dua hal tersebut menjangkau hampir seluruh masyarakat. Sekarang masyarakat mana sih yang tidak menggunakan kendaraan bermotor ataupun tidak menggunakan listrik? Itu sudah sangat jarang sekali. Hampir semua masyarakat menggunakan. Maka dari itu, dengan diberikannya subsidi terhadap listrik dan BBM, tentu akan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Yang kedua, dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial tunai, seperti uang tunai yang dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena semenjak pandemi COVID-19 ini, daya beli masyarakat itu turun karena aktivitas ekonomi berhenti, hampir semuanya berhenti, sehingga banyak yang di PHK dan tidak punya penghasilan lagi. Maka dari itu perlu dibantu dengan uang tunai secara langsung. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan dengan membebaskan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Tujuannya adalah agar kegiatan ekonomi yang sebagian besar dalam sektor perdagangan itu dilakukan oleh mereka yang berusaha skala kecil, UMKM, maka perlu dibebaskan pajaknya karena agar mendorong terciptanya perputaran roda perekonomian yang berasal dari usaha kecil dan menengah. Sehingganya setelah pandemi nanti selesai, kemudian roda perekonomian bergerak dari masyarakat bawah, kemudian tentu saja akan berdampak ke sektor-sektor yang berada di atasnya juga.